Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Septiarani dari Prodi S1 Keperawatan. Nomor NPN 222201103. Di video kali ini saya akan membuat video sistem pencernaan dan menjelaskan fungsi bagian masing-masing sistem pencernaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biomedik. Selamat menyaksikan. Gambar nomor 1 adalah kelenjar parotis. Kelenjar parotis adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bagian samping wajah. Kelenjar parotis berfungsi menghasilkan ludah yang berbentuk cair atau selulosa dan enzim atau amilase. Gambar nomor 2, kelenjar sublingualis. Kelenjar sublingualis adalah kelenjar terkecil pada kelenjar ludah utama yang letaknya berada di dasar mulut dan di bawah kedua sisi lidah. Fungsi kelenjar sublingualis adalah untuk menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau serum mukosa. Gambar nomor 3, kelenjar submandibularis. Kelenjar submandibularis yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang. Secara umum, fungsi utama dari kelenjar ini adalah menghasilkan air liur paling banyak sekitar 70%. Air liur yang dihasilkan pada kelenjar ini mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Gambar nomor 4, faring. Faring adalah rongga yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Gambar nomor 5 yaitu trakea. Trakea atau batang kerongkongan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Meskipun trakea adalah salah satu organ yang ada pada sistem pernafasan, trakea juga berfungsi dalam membantu sistem pencernaan. Hal tersebut terjadi karena trakea bisa memberikan ruang yang lebih longgar supaya tulang-tulang rawan yang ada di kerongkongan menjadi lebih fleksibel. Tersebut pada akhirnya membuat proses menerima makanan menjadi semakin mudah sehingga membantu jalannya sistem pencernaan menjadi lebih lancar. Gambar nomor 6 yaitu esofagus. Esofagus merupakan bagian dari saluran pencernaan. Bentuknya berupa saluran yang menghubungkan kerongkongan dengan lambung. Fungsinya antara lain yaitu untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan ke perut. Gambar nomor 7 yaitu lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Fungsi lambung yaitu sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanik di lambung dilakukan dengan bantuan otot-otot lambung melalui gerakan peristaltik. Gambar nomor 8 yaitu diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Fungsi diafragma yaitu membantu proses pernafasan, mengatur keluar dan masuknya udara dalam tubuh melalui reaksi kontraksi dan relaksasi. Selain itu, diafragma mencegah asam lambung masuk ke esofagus dan kerongkongan. Gambar nomor 9 yaitu spleen atau limfa. Spleen atau limfa yaitu organ besar mirip kelenjar yang terletak di bagian kiri atas rongga abdomen di sebelah lateral ujung vas, kardiaka, gastrika yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Gambar nomor 10 yaitu liver atau hati. Liver atau hati yaitu terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepatnya di bawah diafragma dan sisi kanan lambung. Organ terbesar dalam sistem pencernaan ini berwarna merah kecoklatan dan memiliki berat sekitar 1,5 km. Fungsi liver yaitu menghasilkan cairan empedu, mengolah zat kimia yang dikonsumsi, menyimpan cadangan energi, membersihkan darah,
menimbang sel darah merah yang sudah tua dan mengatur berbagai mekanisme pada darah. Gambar nomor 11 yaitu kantong empedu. Kantong empedu bentuknya kecil seperti buah bir yang terletak di bawah organ hati. Fungsi dari kantong empedu dalam pencernaan ialah memecah lemak menjadi asam lemak yang kemudian diserap oleh tubuh manusia. Gambar nomor 12 yaitu duodenum atau usus dua belah jari. Duodenum atau usus dua belah jari adalah bagian terkecil dari usus halus yang merupakan pintu masuk makanan ke dalam usus. Fungsi dari duodenum atau usus dua belah jari dalam sistem pencernaan antara lain menyerap nutrisi makanan, menjaga keseimbangan cairan, dan menetralkan makanan. Gambar nomor 13 yaitu empedu. Empedu merupakan cairan berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh organ hati untuk kemudian disalurkan ke dalam duodenum atau usus dua belah jari. Fungsi dari empedu yaitu membantu kerja fungsi enzim pencernaan. Selain itu, empedu juga berperan sebagai pengencer lemak, membantu fungsi enzim lipase, mengeluarkan racun dalam tubuh, dan melindungi tubuh dari bakteri. Gambar nomor 14 yaitu pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Fungsi pankreas sangatlah penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Selain dapat memproduksi hormon, pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Nomor 15 adalah usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Gambar nomor 16 yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan yang terjadi dalam sistem pencernaan. Usus halus berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Dan untuk gambar nomor 17 yaitu ascending colon atau kolon ascending. Kolon ascending merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Berbeda dengan sekum, kolon ascending ini memiliki tugas lain yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Selanjutnya, untuk gambar nomor 18 yaitu sekum. Sekum adalah bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil atau ileum dengan usus besar. Fungsi dari sekum yaitu menyerap cairan dan garam yang sudah diolah sebelumnya pada bagian pencernaan usus. Gambar nomor 19 yaitu appendix. Appendix disebut juga sebagai umbai cacing. Appendix merupakan suatu organ berbentuk tabung panjangnya kira-kira 10 cm dengan diameter 0,5 sampai 1 cm dan berpangkal di sekum. Fungsi appendix sebagai tempat sel-sel darah putih berkembang. Gambar nomor 20 yaitu colon descendant. Colon descendant terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limfa ke bagian kolon sigmoid. Kolon ini berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Selanjutnya gambar nomor 21 yaitu kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah lanjutan dari kolon descendant, berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid terletak di sisi kiri bawah perut. Kolon sigmoid memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk menekan feses agar menuju ke rektum.
Gambar nomor 22 yaitu rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Fungsi utama dari rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses yang kemudian akan disekresikan keluar melalui anus. Terakhir nomor 23 yaitu gambar anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan.